Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memprediksi harga rumah dengan linear regression dan library Explorer. Oke, mungkin kita mulai. Pertama di business understanding-nya, permasalahan yang akan kita selesaikan yaitu memprediksi harga rumah dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya, sumber datanya saya dapat dari Kaggle. Kalian bisa mendownloadnya di link ini. Untuk penjelasan datanya itu terdiri dari 7 kolom. Yang pertama harga, yaitu harga dari rumah. Kedua jumlah luas tanah. 3 luas bangunan. Keempat jumlah kamar tidur. Kelima jumlah kamar mandi. Keenam apakah tersedia garasi atau tidak. Kemudian yang terakhir itu kota lokasi rumahnya, yaitu Jaksel sendiri. Selanjutnya kita untuk tahap data preprocessing, yang pertama kita load semua library yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan library Google Colab dan Google Drive untuk membantu meload data setnya. Selanjutnya kita buat fungsi global untuk membantu kita dalam mempermudah memprosesing datanya nanti. Untuk fungsi pertama itu untuk mendapatkan nama file dan directory, saya membuat nama fungsinya getFile, kemudian untuk memanggil gambar, yaitu show. Oke, selanjutnya kita panggil dataset kita. Nah, di sini kita menggunakan library dari Pandas ini untuk mempermudahnya. Jadi kita buat data dalam bentuk data frame. Berikut datasetnya yang kita panggil tadi terdiri dari harga, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, garasi, sama kota lokasi rumahnya. Oke, mungkin kita eksplorasi datanya lebih jauh. Di sini kita lihat tipe datanya itu semuanya kecuali garasi dan kota itu bertipe integer. Untuk garasi dan kotanya sendiri bertipe objek. Nah, tipe data step kolom sudah sesuai formatnya. Untuk kolom jumlah kamar mandi dan kamar tidur tidak ada yang bertipe data float karena mustahil ada kamar mandi dan kamar tidur yang bertipe float. Kemudian kita lihat statistik dari datasetnya. Nah, di sini kita bisa lihat count adalah jumlah sampel pada data, min adalah nilai rata-ratanya, STD itu standar deviasi, min yaitu nilai minimum setiap kolom. Kemudian ini untuk 25%, 50%, dan 75% itu kuartilnya. Kemudian max adalah nilai maksimumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap data cleansing. Pertama kita cek apakah ada data yang duplicate. Di sini enggak ada. Kemudian apakah ada missing value. Di sini juga enggak ada data missing value. Kemudian kita cek apakah ada rumah yang tidak memiliki kamar mandi dan kamar tidur. Di sini dapat kita lihat tidak ada. Oke, selanjutnya mari kita menangani outliers. Nah, outlier itu apa sih? Nah, ini dalam statistik, outliers merupakan sebuah nilai yang jauh berbeda dari kumpulan nilai yang lainnya, sehingga dapat mengacaukan hasil dari sebuah analisis statistik. Outlier dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengumpulan data atau nilai dari data tersebut lebih unik dari nilai lainnya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk memvisualisasi data outlier dari jumlah kamar tidur. Nah, di sini kita lihat data kamar tidurnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8. Di sini datanya udah mulai melenceng. Udah sampai ke 27 gitu data kamarnya. Nah, ini menurut saya sebuah itu sih data yang rancu ya. Kemudian
Nah, gimana sih cara mengatasi outlier ini? Nah, di sini kita menggunakan teknik IQR, yaitu interquartile range. Nah, kita ingat lagi, kuartil itu merupakan 3 nilai yang membagi distribusi data menjadi 4 sebaran. Nah, interquartile range sendiri merupakan selisih dari Q3 dengan Q1. Nah, untuk rumusnya ini, Q3 dikurang Q1. Oke, coba kita visualisasikan data outliers-nya dengan blockspot. Nah, di sini kita bisa lihat outlier-nya merupakan yang ada di sini dan juga di sini. Nah, kemudian coba kita hitung Q1-nya, kemudian kita hitung Q3-nya, kemudian interquartile range-nya yaitu Q3 dikurang Q1. Oke, selanjutnya kita hitung minimum IQR-nya sama maksimum IQR-nya. Nah, untuk rumus minimum itu yang ada di sini. Ini adalah minimum dan ini adalah maksimum. Jadi rumusnya begini, yaitu Q1 dikurang 1,5 dikali QR. Untuk max-nya Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Oke, selanjutnya nah kita ambil low outlier sama high outlier-nya. Nah, data yang lebih kecil dari nilai min IQR merupakan outlier dan data yang lebih besar dari nilai max IQR merupakan outlier. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah max outlier-nya. Dari keseluruhan data ini, data yang lebih besar dari IQR, dari max IQR ini yaitu outlier. Kemudian data yang lebih kecil dari min IQR itu merupakan outlier. Jadi yang kita ambil datanya hanya di sini saja. Oke, selanjutnya kita lihat setelah outlier-nya dihapus, data set kita tinggal 802 dengan 7 kolom. Nah, coba kita visualisasikan data jumlah kamar tidur tadi yang udah kita bersihkan outlier-nya. Nah, di sini kita lihat di blogspot-nya nggak ada lagi outlier. Oke, selanjutnya kita lihat korelasi antar variabel. Nah, di sini karena kita ingin menentukan harga, jadi kita fokus saja ke ini, ke yang harga ini. Di sini kita lihat, nah, untuk baris kedua itu luas tanah, baris ketiga luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Nah, kita lihat untuk korelasi antara harga dan jumlah kamar, ya, kita lihat korelasi antara harga dan luas tanah ini ke sebelah kanan itu artinya korelasinya positif. Jadi semakin besar nilai luas tanahnya, maka harganya juga akan semakin naik. Sama juga dengan luas bangunannya. Sini kita bisa lihat dia positif ke kanan. Kalau dia condong ke kiri itu biasanya korelasinya semakin turun harga, semakin kecil nilainya, maka harganya juga semakin turun gitu. Harganya bakal naik. Nah, kalau di tengah ini dia tuh ada korelasi tapi sangat lemah. Kita lihat aja untuk itunya, untuk korelasi matriknya. Di sini kita lihat untuk nilainya. Di sini kita lihat nilai korelasi matrik antara harga dan luas tanah itu sebesar 0,75. Semakin ke 1 atau semakin ke min 1 itu semakin besar pengaruhnya. Sedangkan kalau mendekati 0 itu semakin lemah. Bisa kita lihat korelasinya antara harga dan jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi ini. Mendekati 0 artinya korelasinya lemah gitu. Selanjutnya kita mulai ke modeling. Di sini coba kita panggil lagi datanya, berikut dataset kita itu. Kemudian karena kotanya itu enggak penting, jadi kita drop saja itunya, kolom kotanya. Selanjutnya
Nah, ini umumnya itu machine learning itu tidak bisa mengolah data yang bersifat kategori. Kategori itu maksudnya garasi ini ada atau tidak ada. Nah, untuk itu diperlukan konversi data yang bersifat kategori menjadi numerik. Konversi data yang bersifat kategori menjadi numerik kali ini kita menggunakan teknik one-hot encoding atau dummy variable. Nah, one-hot encoding akan mengubah data kategori menjadi kolom baru. Caranya seperti ini. Kita memakai library pandas lagi. Nah, kita lihat sekarang kolom garasinya di split gitu. Untuk garasi ada dan garasi tidak ada. Kita lihat baris 1 sampai 5 ini dia ada garasi. Nah, kita lihat pada baris 998 ini dia tidak ada garasi, artinya nilainya 1 gitu. Oke, selanjutnya mari kita split antara kolom prediksi dan kolom label. Di sini kita drop kolom harganya, kemudian untuk X-nya artinya semua kolom kecuali kolom harga. Untuk Y-nya sendiri yaitu kolom harganya sendiri. Oke, kemudian kita split datanya di sini menggunakan bantuan dari sklearn yaitu try and test split. Nah, di sini kita lihat test size-nya 0,2 artinya split datanya kita split dengan data training dan data test dengan komposisi 80%, 20%. Untuk random state-nya kita set agar nilai datanya konsisten. Nah, di sini kita lihat contoh data trainnya. Kemudian, nah jumlah sampelnya ada 802 karena tadi outlier-nya kita hapus. Kemudian jumlah sampel data trainnya ada 641. Jumlah sampel data testnya ada 161. Kemudian kita mulai modelingnya. Di sini kita akan menggunakan linear regression. Nah, dalam statistik, regresi linear merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Di sini variabel dependennya itu sebagai harga, kemudian independennya selain harga. Kemudian di sini kita menggunakan library sklearn tadi, kita buat variabel baru, linreg sama dengan linear model linear regression. Kemudian kita training modelnya. Nah, kita bisa lihat skor yang kita dapat sekitar akurasi skor yang kita dapat itu sekitar 60,24%. Selanjutnya kita coba memprediksi harga rumah dengan tipe 36 dengan model yang udah kita training tadi. Oke. Di sini saya set luas tanahnya 60 meter, kemudian luas bangunannya 30, jumlah kamar tidur 3, jumlah kamar mandi 1, untuk garasinya ada. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu sekitar 887.214.468 rupiah. Nah, mungkin segitu dulu tutorial hari ini. Terima kasih.